Mark Klok tak sabar berlaga di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan perdana Piala AFF 2022 dengan menghadapi Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Jumat 23 Desember 2022. Menjelang laga gelandang Persib Bandung yang kini tergabung bersama timnas skuad AFF, Mark Klok mengaku sangat antusias. Klok yang sudah mengikuti rangkaian persiapan bersama dengan timnas Indonesia menyatakan siap memberikan yang terbaik andai mendapatkan kepercayaan dari pelatih Sintayong. Kami sudah melakukan persiapan yang sangat baik selama 4 pekan di Bali dan Jakarta. Kebugaran fisik dan mental semua sudah dipersiapkan untuk menjalani pertandingan ke pertandingan. Bermain di kandang sendiri dan di hadapan pendukung timnas, kami sangat siap untuk meraih kemenangan di pertandingan besok. Ungkap gelandang naturalisasi asal Belanda tersebut. Klok yang mengenakan nomor punggung 23 di timnas itu enggan meremehkan kekuatan Kamboja. Ia pun menyadari pentingnya laga pembuka untuk membantu memuluskan langkah timnas Indonesia di turnamen sepak bola se-Asia Tenggara tersebut. Lawan Kamboja merupakan pertandingan yang penting dan bukanlah lawan yang mudah. Jujur bersama teman-teman di tim sudah tidak sabar dan kami siap memberikan kebanggaan untuk negara. Tegas Mark Klok. Kondisi terkini Reky Rahayu usai dilarikan ke rumah sakit. Kiper Persib Bandung Reky Rahayu harus menjalani pemulihan kondisi sekitar 2 hingga 3 minggu ke depan, di mana ia mengalami cedera pada saat Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung Bantul pada Rabu 21 Desember kemarin. Dokter tim Persib Bandung Raffi Gani pun mengatakan bahwa kiper bernomor punggung 34 tersebut mengalami cedera di bagian bahu sebelah kanan. Hasil pemeriksaan X-ray dan USG muskuloskeletal ditemukan ada robekan parsial di ligamentum acromioclaviculare. Sepertinya perlu pemulihan 2 hingga 3 minggu, di mana saat ini sedang diterapi obat dan fisioterapi. Sepulang dari sini akan observasi terus. Kalau memang membutuhkan pemeriksaan penunjang lain akan dilakukan di Bandung. Tapi mudah-mudahan Reky lebih cepat pulih dan mohon doanya juga supaya cepat sembuh. Ucapnya. Di sisi lain, Persib Bandung hanya punya jeda 2 hari menjelang laga kontra Persikabo 1973. Pelatih Persib Bandung Luis Milla pun hanya memberikan menu latihan ringan untuk pemulihan kebugaran di sekitar hotel tempat menginap pada Kamis 22 Desember 2022. Pada sesi recovery training, seluruh pemain yang tampil di atas 60 menit pada laga di Stadion Sultan Agung Bantul berlatih ringan di tempat kebugaran. Tidak ada latihan intensitas tinggi untuk Hen-Hen Herdiana dan kawan-kawan. Luis Milla terpukau dengan penampilan pemain muda ini. Luis Milla banyak memberikan menit bermain untuk pemain muda. Seperti di laga melawan Persita, Arsan Makarin dan Robby Darwis diturunkan sejak kick-off. Lalu di interval kedua, Kakang Rudianto yang dimasukkan untuk membantu tim menjaga keunggulan dan akhirnya merengkuh 3 poin. Pria berkebangsaan Spanyol ini menyatakan bahwa dirinya memang suka memainkan para darah muda. Ketika kemampuan sang pemain layak untuk dipasang, menurutnya kesempatan perlu diberikan. Apalagi saat ini kondisi Persib Bandung sendiri sedang pincang karena banyak pemain pilar yang absen. Bagi saya selalu menyukai pemain muda. Saya paham ketika pemain muda sudah siap bermain, menurut saya tidak masalah mereka diberi menit tampil. Saat ini situasinya adalah ada banyak pemain yang terpaksa absen dan terbuka kesempatan bagi pemain muda untuk diturunkan. Ujar Luis Milla. Bermain di kompetisi level tertinggi tentu saja membuat pengalaman pemain muda akan bertambah. Hal itulah yang menjadi pertimbangan dia menyertakan pemain belia dan kepercayaan yang diberikan pun bisa dibayar. Seperti kinerja positif dari Arsan Makarin yang bermain sebagai starter. Dia membidani lahirnya gol dari tendangan sudut. Umpan menuju kotak penalti gagal disambut dengan baik dan malah masuk ke gawang sendiri. Namun, tidak bisa dipungkiri Arsan menurun performanya di babak kedua hingga digantikan oleh Beckham Putra Nugraha pada menit ke-55. Bagi mereka ini adalah kesempatan maju 1 langkah ke depan. Menurut saya, Arsan bermain dengan baik. Tapi hal yang normal pada babak kedua kondisi fisiknya menurun. Kakang juga sama, dia bermain di babak kedua dan bisa membantu tim. Dia bermain dengan sangat bagus dan juga tampil dengan sikap yang bagus. Pemain muda, step by step dan perlahan berkembang. Terang Luis Milla. Pesan mengharukan Luizinho Passos usai Reky cedera.
Pelatih kiper Persib Bandung Luizinho Passos kirimkan pesan mengharukan untuk anak asuhnya, Reky Rahayu usai mengalami insiden saat laga menghadapi Persita Tangerang. Seperti diketahui, Persib Bandung berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor tipis 1-0. Berkat kemenangan itu, Persib Bandung pun berhasil memperpanjang rekor win streak menjadi 8 laga beruntun di tangan Luis Milla. Dikutip dari Instagram @luizinho_passos_goal, pelatih kiper asal Brasil itu menuliskan pesan mengharukan yang ia tunjukkan untuk Reky Rahayu. Dalam pesan yang ia tuliskan, Luizinho Passos mendoakan agar Reky Rahayu lekas sembuh dan pulih seperti sedia kala. Ia menguatkan sang anak asuh dan menyebutnya sebagai anak asuh yang tangguh hingga memberikan ucapan selamat atas performanya di lapangan kontra Persita Tangerang. Lekas sembuh kiperku @Reky Rahayu, kamu adalah laki-laki kuat. Tuhan memberkatimu dan selamat atas penampilan luar biasamu. Tulis Luizinho Passos. Dalam laga melawan Persita Tangerang, sebenarnya Luis Milla masih mempunyai Teja Pakualap. Namun jelang pertandingan, Teja mendadak demam dan tidak bisa bermain untuk Persib Bandung. Di sisi lain, tangan dingin Luis Milla telah banyak merubah permainan Persib Bandung. Dari hampir masuk ke zona degradasi Liga 1 musim 2022, kini malah berpotensi angkat trofi karena 3 kunci di baliknya. Luis Milla membagikan 3 kunci keberhasilan Persib Bandung, catatkan 8 kali kemenangan beruntun di Liga 1 2022-2023. 3 kunci keberhasilan itu diungkap oleh Luis Milla pada konferensi pers usai laga kontra Persita Tangerang. Terlebih, catatan apik Luis Milla tersebut ditorehkan di tengah banyaknya pemain Persib Bandung yang absen karena alami cedera dan membela timnas Indonesia. Kunci kesuksesan Persib adalah kerja keras pemain, kekompakan, dan kesulitan. Merasa bagian dari tim itu adalah kuncinya. Banyak pemain yang tidak bisa bermain, 3 pemain membela timnas Indonesia, 2 pemain yang terkena akumulasi kartu, dan 2 pemain lain yang sedang menderita cedera. Tapi pemain lainnya bermain dengan semangat yang luar biasa. Ini menjadi kabar yang bagus. Tutur pelatih asal Spanyol itu.